Aku terbangun tiba-tiba oleh suara asing yang terdengar dari samping. Kamar yang tadinya sunyi mendadak terasa ada bayangan samar menyelinap lewat celah pintu. Jantungku langsung berdegup kencang saat aku bangkit dari tempat tidur dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu masuk kapan? Ini apa maksudnya?" Bayangan itu ternyata adalah anakku, Dimas. Dia berdiri dengan senyum canggung yang tak biasa di wajahnya. Maaf ya. Sebenarnya aku cuma pengen coba-coba, gitu," katanya. Aku bingung, "Coba-coba apa, Dimas? Maksudmu gimana?" Dia menundukkan kepala dan akhirnya membuka rahasia yang selama ini dia simpan. "Sebenarnya aku penasaran suara mama dan bapak setiap malam. Suatu waktu aku lihat lubang kunci pintu kamar dari celah itu, terus aku mulai kepo. Aku cuma pengen tahu rasanya gimana." Aku terkejut dan tak percaya. "Loh, kenapa harus sama mama? Dan aku ini yang lihat? Kamu yakin itu ide yang bagus?" Dimas mengangkat bahu dengan santai, "Jujur aja, aku rasa aku bisa lebih baik dari bapak. Setelah coba, rasanya beda, Aku merinding mendengar itu. "Dari mana kamu dapat percaya diri kayak gitu? Ayo masuk kamar sekarang juga." Dimas berjalan kembali ke kamarnya, seperti masih dalam mimpi. Aku duduk termenung, memikirkan kejadian aneh itu sepanjang malam. Angin laut dari pantai Kenjeran menyapu jendela kamarku, dingin dan menusuk hati. Pagi datang dengan sinar mentari menembus jendela rumah tua kami di Surabaya, tapi hatiku tetap berat. Suamiku, Arif, sedang bersiap kerja melewati ruang tamu, dan aku masih duduk termenung, sedangkan Dimas hanya menunduk sambil main ponsel di sofa. Begitu Arif masuk kamar, Dimas cepat-cepat ikut masuk juga. Ada hawa aneh menyelimuti rumah kami. Saat aku hendak ke kamar mandi, aku melihat Dimas lagi-lagi mencoba menyelinap masuk ke kamar lain. Aku bertanya, "Dimas, ada apa? Kenapa kamu begitu?" Dia ragu-ragu dan hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa, Ma." Namun matanya menyiratkan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku tahu ini sudah melewati batas. Aku mulai mengawasi gerak-geriknya, dan ternyata dia tiap malam diam-diam mendengarkan suara dari antara kamar kami dan kamar Arif. Rasa penasaran Dimas sudah menembus batas privasi keluarga kami. Malam itu, aku berdiri di dapur mengenakan sweater beige lembut dan celana jeans, sepatu loafer coklat dengan hak kecil, dan gelang perak sederhana di pergelangan tangan. Dimas duduk di sofa, aku menghela nafas panjang, "Dimas, ini harus berhenti. Kamu nggak bisa terus hidup dalam dunia sendiri." Dia tetap tak menatapku, Aku cuma cari sesuatu cerita asli keluarga kita yang bahkan bapak nggak tahu." Hatiku sesak mendengar itu, tapi aku mencoba mengerti. Ketika Arif pulang larut, aku masih terlihat lelah. "Sujin, kalau kamu terus capek kayak gini, mending periksa ke dokter ya," katanya khawatir. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku duduk di sofa, memikirkan rahasia keluarga kami yang semakin dalam. Ponselku bergetar, nomor asing muncul di layar. Pesan itu singkat, "Semua baru mulai. Siapkan dirimu jika ingin tahu kebenaran." Aku menggenggam ponsel erat, jantungku berdebar tak karuan. Siapa yang mengirim pesan seperti itu? Sampai sejauh mana semua ini bakal berakhir? Angin pantai Kenjeran kembali mengetuk jendela. Aku duduk di sofa mengenakan dress rajut berwarna krem yang pas badan, sedikit memperlihatkan lekuk tubuhku dan menampakkan bagian kaki hingga lutut. Sepatu hak tinggi hitam agak membuatku sedikit tidak nyaman, tapi entah kenapa aku merasa ini akan memberiku kekuatan malam ini. Di pergelangan tangan, gelang mutiara berkilau lembut, dan kalung perak tipis melingkari leherku. Lampu kota Surabaya berkelap-kelip di kejauhan, namun hatiku gelap dan berat. Pesan itu terus terngiang.
Siapa yang mengirim? Apakah seseorang yang berkaitan dengan Dimas? Atau orang lain yang diam-diam mengawasi kami? Aku menarik lututku ke dada, berbisik pelan, Dimas, MA cuma mau kamu selamat. Mata Dimas malam itu teringat jelas. Jaket hoodie hitam, jeans lusuh, sepatu putih yang diikat asal-asalan. Tatapannya dingin dan jauh, menusuk hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam ponsel erat, dan suara Dimas terdengar di telinga. MA, aku baik-baik saja. Cuma sedikit bingung. Aku tak pernah tahu arti sebenarnya dari kata-katanya itu. Tiba-tiba aku teringat satu hal. Ada sesuatu yang harus aku ungkap sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak pergi ke rumah sakit biasa di kampungku, Gresik, melainkan menuju sebuah pusat konseling psikologis terkenal di Surabaya. Aku mengenakan blus navy yang rapi dan celana hitam yang pas, dipadukan dengan sepatu hak rendah berwarna hitam. Rambutku yang panjang kugerai rapi, dan makeupku tipis, hanya untuk menutupi rasa letih yang tak kunjung hilang. Begitu aku memasuki ruang tunggu yang bersih dan modern itu, aku merasa berat, seperti membawa beban dunia di pundakku. Terapisku, Bu Lestari, adalah wanita di awal usia 30-an. Rambutnya disanggul rapi, dengan riasan natural dan pakaian formal, blus beige dan rok hijau tua yang panjang. Sepatu hitamnya berkilat dan anggun, memberi kesan tenang dan percaya diri. Bu Sujin, apa yang membuat ibu datang hari ini? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Anakku, Dimas, telah menghilang. Tapi bukan hanya itu, ada banyak hal aneh yang terjadi di rumah kami. Aku merasa keluarga ini penuh rahasia dan ketegangan yang tak bisa kugapai. Bu Lestari mengangguk, mencatat dengan seksama. Bagaimana hubungan ibu dan Dimas selama ini? Apakah ada perubahan signifikan? Aku menatap lurus, mencoba menyusun kata-kata. Dimas memang berbeda sejak kecil. Tapi belakangan ini, tingkah lakunya semakin aneh. Dia sering masuk ke kamar tanpa izin, bahkan aku tahu dia mengonsumsi sesuatu yang tak ku ketahui. Aku takut kehilangan dia. Dia terdiam sejenak, kemudian berkata, rahasia dan ketakutan seperti ini bisa membuat siapapun lelah, Bu Sujin. Ibu juga perlu istirahat dan merawat diri. Aku tersenyum lemah. Iya, aku bahkan sulit tidur. Pikiranku terus melayang ke pesan misterius yang kuterima malam lalu. Bu Lestari mendongak, matanya melebar. Pesan. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan itu kepadanya. Ini. Semua baru mulai. Siapkan dirimu jika ingin tahu kebenaran. Wajahnya berubah serius. Nampaknya ada seseorang yang sengaja membuat ibu merasa tidak tenang. Ini bukan kebetulan semata. Aku termenung, bertanya-tanya siapa di balik semua ini. Apakah itu terkait dengan Dimas? Apakah anakku terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang kukira? Setelah sesi berakhir, aku berjalan menyusuri pantai Kenjeran yang berangin. Pasir basah menyentuh kakiku saat aku mengingat masa kecil Dimas. Kami pernah membangun istana pasir bersama, tawari yang mengisi udara. Kini, kenangan itu terasa jauh dan rapuh. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat dengan hati-hati. Suara perempuan berbisik pelan, Bu Sujin, kebenaran yang ibu cari jauh lebih dalam. Dimas bukan hanya sekadar penasaran biasa. Dia sudah terperangkap dalam kegelapan. Bersiaplah. Telepon terputus. Aku berdiri terpaku, angin laut menerpa wajahku dingin. Di pasir, dua jejak kaki terlihat jelas,
satu besar, satu kecil. Aku tersenyum getir, seperti main petak umpet dengan Dimas ya. Namun tawa itu terasa pahit. Lampu di sekelilingku mulai berkedip, dan suara bisikan lembut terdengar. Sudah siap, Bu Sujin? Kisah sebenarnya baru akan dimulai. Aku menarik nafas panjang, mengenakan mantel krem halus yang membalut tubuhku dengan anggun. Sepatu beige dengan kilau lembut menempel di kakiku, dan kalung emas tipis melingkar indah di leher. Rambutku yang bergelombang tertiup angin malam, menambah kesan misterius. Di depan mataku, kota Surabaya bersinar redup, tapi hatiku gelap dan penuh ketidakpastian. Saat itulah aku mendengar suara di depan pintu rumah. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya tangan samar yang mendorong pintu perlahan. Dimas muncul, wajahnya pucat dan matanya tenggelam dalam bayang-bayang gelap. "Dimas, masuklah," kataku dengan suara gemetar. Dia melangkah masuk tanpa sepatah kata, membawa tas usang yang terlihat berat. "Apa itu?" tanyaku hati-hati. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Ma, aku terjebak dalam sesuatu yang besar. Ada dunia yang aku tidak tahu, dan aku sudah tenggelam di dalamnya." Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Tas itu kuceritakan, kupegang dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kotak hitam dengan ukiran rumit berwarna perak, sesuatu yang terasa dingin dan penuh misteri. "Apa ini, Dimas? Kenapa kamu membawa benda seperti ini?" tanyaku pelan. Dia menutup matanya sejenak. Apa yang aku lihat dan rasakan bukan sekadar rasa penasaran. Ini baru permulaan. "Ma, kita harus lari dari sini." Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Dimas mengeluarkan senter dan menyalakannya. Ini pintu menuju kebenaran yang aku cari. Kalau kita membukanya, dunia yang tak pernah kita tahu akan terbuka. Di luar, suara langkah berat terdengar semakin dekat. "Orang itu datang," bisik Dimas. Aku berjalan ke jendela, melihat bayangan samar bergerak dalam gelap. "Dimas, lawan kita bukan hanya masalah keluarga. Ini sesuatu yang jauh lebih besar," katanya dengan suara tegas. Hatiku campur aduk antara ketakutan, kesedihan, dan harapan. Aku memeluk Dimas erat, berjanji dalam hati, selama kita bersama, tidak ada kegelapan yang tidak bisa kita kalahkan. Namun dari luar, suara rendah menggema, "Ini baru permulaan, Bu Sujin. Nasib keluargamu ada di tanganmu." Angin malam menerpa pintu yang tertutup pelan. Kotak hitam di tanganku berkilau samar, memancarkan kekuatan misterius. Ini bukan sekadar masalah keluarga biasa. Ini awal dari rahasia yang jauh lebih dalam. "Dimas, mulai sekarang kita tidak boleh menyembunyikan apapun," kataku pelan. Dia mengangguk, "Ma, aku pun merasa begitu. Tapi jalan ini tidak akan mudah." Aku menarik napas dalam. "Kalau begitu, dari mana kita mulai?" Dia terdiam sebentar, lalu berkata, "Ada sebuah kafe kecil di Surabaya, di Jalan Tunjungan. Di sana, semuanya dimulai. Orang yang memberiku kotak ini ada di sana." Aku tersenyum tipis, Surabaya juga dekat dengan rumah kita. "Besok pagi kita berangkat." Malam itu aku berbaring di tempat tidur, tapi pikiranku kacau balau. Dimas duduk di sofa ruang tamu, memegang kotak itu dengan hati-hati, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku diam-diam melihatnya, merasakan betapa anakku sudah tumbuh dewasa, tapi beban di pundaknya lebih berat dari yang pernah ku ketahui. Pagi berikutnya, aku dan Dimas berdiri di depan sebuah kafe kecil di gang sempit Jalan Tunjungan, Surabaya. Angin pagi yang membawa aroma kopi dan laut dengan lembut menyapu rambutku yang bergelombang, tergerai bebas di bawah sinar matahari yang mulai hangat.
Aku mengenakan blus lavender lembut dan rok putih yang jatuh dengan anggun di bawah lutut, sepatu flat berwarna beige yang nyaman menemani langkahku. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar, menambah sentuhan elegan yang kontras dengan suasana sederhana sekitar. Kupandangi kafe itu, dengan lampu temaram dan aroma bubuk kopi yang menggoda. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih Surabaya tempo dulu, dan di ambang jendela kecil terdapat pot-pot tanaman hijau yang tersusun rapi. Suasana di dalam begitu hangat, seperti menyambut kami ke dunia yang berbeda dari kegelisahan yang kami rasakan. Tiba-tiba suara lembut memanggil, "Selamat datang, Bu Sujin dan Dimas, kan?" Aku menoleh dan melihat seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Namanya Pak Santoso, pria berusia pertengahan 40-an dengan rambut coklat gelap yang disisir rapi ke belakang. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang dipadukan dengan jeans biru gelap, memberi kesan santai tapi penuh wibawa. Matanya tajam namun hangat, seolah menyimpan banyak cerita. "Apa Anda yang menunggu kami?" tanyaku hati-hati. Pak Santoso tersenyum dan mengangguk, "Ya, aku sudah menunggu. Semua ini sudah lama terjalin, Bu. Cerita Anda dan keluarga bukan hanya sekadar kebetulan." Dimas melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. "Pak, apakah Anda tahu tentang kotak ini?" Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pak Santoso memandang kotak hitam di tangan Dimas, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu. Kotak itu membawa beban rahasia yang berat. Di dalamnya tersimpan kisah yang bahkan keluarga Anda tidak pernah tahu. Tapi hati-hati, membuka rahasia itu berarti memasuki dunia yang berbeda." Aku menatapnya penuh waspada, mencoba menyerap setiap kata. "Kami harus tahu kebenarannya, Pak. Dimas dalam bahaya, dan aku tidak bisa membiarkan dia sendirian." Pak Santoso mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi jalannya akan kalian ambil bukan jalan biasa. Ada kegelapan yang mengintai, dan ia lebih kuat dari yang kalian bayangkan." Dimas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat gulungan kertas lusuh dan sebuah kunci logam kecil berwarna emas. Gulungan itu penuh dengan tulisan kuno yang sulit dipahami, seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Pak Santoso mengambil gulungan itu dan berkata, "Tulisan ini adalah mantra dan kode kuno. Hanya dengan memecahkannya kalian bisa membuka pintu ke dunia yang tersembunyi." Aku menarik napas dalam, merasakan campuran takut dan penasaran yang mendalam. Tiba-tiba pintu kafe terbuka dengan suara berat, dan seorang wanita masuk. Rambutnya hitam panjang tergerai bebas, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan indah. Kalung perak berkilau di lehernya menambah aura dingin yang memancar dari matanya yang tajam seperti es. Aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Wanita itu melangkah dengan percaya diri, tatapannya menusuk, seperti menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam terdalam. "Jadi akhirnya kita bertemu, Bu Sujin, Dimas," suaranya dingin tapi memikat. "Jika kalian ingin tahu kebenaran, ikutlah denganku. Tapi aku peringatkan, jalan ini penuh bahaya, antara hidup dan mati." Aku menatap Dimas, yang mengangguk mantap. "Kami siap," jawabku. Kami berdiri, mengikuti wanita itu keluar dari kafe. Angin laut malam menyambut kami, dingin dan tajam menyapu wajah. Aku membalut tubuh dengan mantel krem lembut, sepatu boots hitam yang nyaman melangkah pasti di atas aspal basah. Wanita itu berjalan di depan, dengan suara rendah dan tegas berkata, "Di sini, di balik dunia yang kalian kenal, ada pintu tersembunyi. Keluarga kalian terkait erat dengan penjaga pintu itu. Dan kalian harus bersiap menghadapi kenyataan itu." Aku memandangnya dengan mata terbuka lebar. "Pintu tersembunyi? Maksudmu dunia lain?" Dia tersenyum tipis. "Ya. Dunia yang berbeda, dan penjaganya bukan sembarang orang.
Dimas bertanya dengan suara bergetar. Kenapa keluarga kami harus terlibat? Aku cuma ingin hidup normal. Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, ayahmu, Arif, dulu terlibat dalam kelompok rahasia penjaga pintu itu. Dan sekarang, warisan itu jatuh padamu, Dimas. Aku menggeleng pelan, tak percaya dengan apa yang kudengar. Kalau itu benar, kenapa kami tidak pernah diberitahu? Dia menjawab dengan nada serius, karena kebenaran itu berbahaya. Tapi sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kami berjalan melewati ganggang sempit, menuju sebuah rumah tradisional Jawa yang sudah agak tua. Atapnya dari genteng merah, tiang kayunya kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Di depan rumah berdiri seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya serius dan penuh kewibawaan. Wanita itu memperkenalkan, ini Pak Jaya, anggota kelompok rahasia yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain. Pak Jaya menatap Dimas, kotak itu bukan main-main, nak. Itu adalah tanda bahwa kau dipilih. Di dalamnya tersembunyi ujian yang harus kau lalui. Hanya dengan melewati ujian itu kau bisa melindungi keluargamu dan dunia ini. Dimas menatap kotak hitam itu dengan tangan gemetar. Apa maksudmu dipilih? Pak Jaya mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Ini kunci untuk membuka jalanmu. Tapi ingat, jalan itu penuh bahaya dan pengorbanan. Aku menggenggam tangan Dimas erat, berbisik, kita akan jalani bersama. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan pintu rumah tertutup dengan keras. Suara tawa pelan bergema di udara, dingin dan menyeramkan. Siapkah kalian? Suara itu berbisik di telinga kami. Aku dan Dimas saling bertatapan, tahu bahwa petualangan kami baru saja dimulai. Malam itu, udara di sekitar rumah joglo tua itu terasa berat dan penuh misteri. Aku mengenakan blus sutra krem yang melingkari tubuhku dengan lembut, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas dan sepatu hak rendah berwarna coklat tua. Di pergelangan tanganku, gelang perak yang selalu kupakai berkilauan samar diterpa cahaya remang lampu minyak. Rambutku tergerai bebas, mengalir lembut menutupi pundak, memberikan kesan anggun sekaligus rapuh. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan jaket hitam tipis dan jeans gelap, wajahnya tegang namun matanya menyala penuh tekad. Kami berdua berdiri di ruang tengah rumah itu, dikelilingi oleh perabot kayu tua yang penuh ukiran halus, menambah kesan kuno dan sakral pada tempat itu. Pak Jaya duduk di kursi kayu besar, menatap kami dengan mata tajam penuh arti. Ujian pertama akan berlangsung di pabrik tua di pinggiran Surabaya, katanya dengan suara berat. Tempat itu dulu digunakan sebagai pusat produksi barang rahasia oleh kelompok kami. Sekarang, pabrik itu menjadi gerbang awal bagi mereka yang ingin membuka tabir kebenaran. Aku menatap Dimas, pabrik tua? Bukankah itu tempat angker yang sering diceritakan orang-orang? Katanya penuh dengan suara-suara aneh dan bayangan yang tidak jelas. Dimas tersenyum sinis, mungkin itu tandanya kita sudah dekat dengan kebenaran, M.A. Kalau terlalu aman, itu tandanya kita belum sampai. Pak Jaya mengangguk, betul. Tapi ingat, di sana kegelapan bukan hanya mitos. Ada sesuatu yang menunggu kalian. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Apa yang harus kami lakukan di sana? Pak Jaya menyerahkan gulungan kertas lusuh yang sudah kami lihat sebelumnya. Ini adalah mantra dan petunjuk. Kalian harus memecahkannya dan membuka pintu rahasia di dalam pabrik. Tapi hati-hati, ada yang tidak ingin kalian berhasil. Dimas membungkus gulungan itu dengan hati-hati. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku menatap mata anakku, melihat keberanian yang tumbuh di balik keraguannya.
Kita harus bersama-sama, Dimas. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Pak Jaya berdiri, aku akan mengantarkan kalian ke tempat itu besok malam. Siapkan diri kalian. Setelah pertemuan itu, aku dan Dimas kembali ke kamar. Aku melepas sepatu dan duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama berbahan satin yang lembut menyentuh kulit. Dimas duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang gelap berhiaskan bintang-bintang redup. "Ma," suaranya lirih. "Aku takut. Ini semua terlalu besar untukku." Aku meraih tangannya. "Aku juga takut, Nak. Tapi kita harus berani. Karena keluarga kita, dan karena kebenaran." Keesokan harinya, kami bersiap dengan pakaian yang nyaman namun siap tempur. Aku mengenakan jaket kulit coklat tua, celana panjang hitam, dan sepatu boots yang kuat. Dimas mengenakan hoodie hitam, celana kargo, dan sepatu olahraga yang sudah usang. Kami berangkat menuju pabrik tua itu, melewati jalanan sepi dengan lampu jalan yang remang-remang. Suara angin malam dan deru kendaraan yang jarang melintas menambah suasana mencekam. Sesampainya di sana, pabrik itu berdiri sunyi, bangunan tua dengan cat yang terkelupas, jendela-jendela pecah, dan pintu besi yang berkarat. Lampu jalan yang redup menerangi bagian depan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Kami melangkah masuk pelan-pelan, aroma debu dan karat menyergap hidung. Suara langkah kami menggema di lorong-lorong gelap, diselingi oleh derik mesin tua yang entah bagaimana masih bergerak. Dimas mengeluarkan gulungan kertas, membacakan mantra yang tertulis dengan suara gemetar. Aku berdiri di dekatnya, waspada pada setiap suara aneh yang terdengar. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas cepat di ujung lorong. Aku menahan napas, merasakan adrenalin mengalir deras. Dimas menggenggam tanganku erat. "Ma, kita harus terus maju." Kami menyusuri lorong sampai menemukan sebuah pintu besi besar dengan ukiran misterius yang sesuai dengan petunjuk di gulungan. Dimas mencoba membuka pintu itu dengan kunci emas yang kami bawa. Pintu terbuka perlahan, menampakkan ruangan gelap dengan cahaya redup yang berpendar dari sebuah kotak kecil di tengah. Kami melangkah masuk, dan tiba-tiba lampu di pabrik itu padam total. Dalam kegelapan, suara tawa dingin bergema, membuat bulu kuduku berdiri. "Selamat datang di ujian pertama kalian," suara itu berbisik seram. Aku merasakan tangan Dimas menggenggam lebih erat, dan aku tahu, kami harus menghadapi apapun yang menanti bersama-sama. Gelap gulita menyelimuti ruangan pabrik tua itu, hanya sinar remang dari kotak kecil yang berpendar redup di tengah membuat bayangan kami semakin panjang dan aneh. Aku merasakan detak jantungku berdentum kencang, napas yang tersengal, dan tangan Dimas yang menggenggam erat tanganku, seolah kami berdua adalah jangkar satu sama lain dalam kegelapan yang pekat ini. Aku mengenakan blus sutra krem favoritku, yang sedikit terbuka di bagian leher, menimbulkan kesan anggun sekaligus memberi sedikit sentuhan sensual yang terselip di balik ketegangan malam itu. Celana panjang hitam yang pas membalut kakiku dengan rapi, dan sepatu boots coklat yang kukenakan membuatku siap menghadapi segala kemungkinan. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar, seolah memberi aku kekuatan diam-diam di saat genting ini. Dimas, dengan hoodie hitam dan jeans gelapnya, berdiri tegap meski wajahnya penuh ketegangan. Matanya menatap lurus ke depan, berusaha mengusir bayang-bayang ketakutan yang mengintai. "Tunggu," bisikku pelan, "siapa kamu? Kenapa kamu membuat kami takut?" Suara tawa dingin itu kembali terdengar, lebih dekat dan mengerikan. "Kalian belum siap untuk kebenaran, tapi kalian sudah terjerat. Ujian ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang siapa yang pantas menjaga rahasia." Lampu yang redup tiba-tiba menyala kembali, memperlihatkan sosok tinggi langsing berbalut jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya.
Matanya menyala merah menyala, menatap langsung ke arah kami. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Kami tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kami bersama. Dimas mengangguk tegas, benar, kami akan melewati ini. Sosok itu melangkah maju, dan dengan gerakan tangan yang anggun tapi penuh kekuatan, dia membuka kotak kecil itu. Dari dalamnya keluar cahaya putih berkilau yang mengisi ruangan. Di tengah cahaya itu, tergantung sebuah liontin kecil berbentuk bulan sabit berwarna perak. Ini adalah simbol perlindungan, ujar sosok itu dengan suara berat, yang akan membantu kalian melewati kegelapan yang akan datang. Tapi ingat, kekuatan ini membawa tanggung jawab besar. Aku melangkah maju, meraih liontin itu dengan tangan gemetar. Rasanya hangat dan nyaman, seolah mengalirkan energi ke seluruh tubuhku. Bagaimana cara menggunakannya? Tanyaku. Sosok itu tersenyum samar, gunakan saat kalian merasa terancam. Tapi jangan terlalu sering, karena kekuatan ini juga bisa menarik perhatian musuh. Dimas memandang liontin itu dengan penuh harap. Kami siap menghadapi apapun, asal bersama. Tiba-tiba lantai di bawah kami bergetar, dan suara gemuruh mengisi ruangan. Pintu pabrik tertutup keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di sekeliling kami. Saatnya ujian dimulai, bisik sosok itu, lalu menghilang dalam kabut tipis yang menyelimuti ruangan. Aku menarik Dimas lebih dekat, kita harus tetap bersama. Jangan lepaskan tanganku. Kami mulai bergerak menembus bayang-bayang, mencoba mencari jalan keluar dari pabrik yang terasa seperti labirin tanpa ujung. Suara langkah kaki yang tak kami kenal mengikuti dari kejauhan, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok lain, dengan wajah tertutup topeng kayu yang menyeramkan. Dia mengangkat tangan dan mengucapkan mantra dengan suara serak yang menggema di seluruh ruangan. Aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh, seakan-akan kegelapan itu hidup dan mencoba menelan kami. Dimas menggenggam liontin bulan sabit yang kukalungkan di lehernya. Cahaya lembut mengelilinginya, membuat sosok bertopeng itu mundur sedikit. Kekuatan ini nyata, bisikku, dan kita harus memanfaatkannya. Kami terus berjalan, melewati lorong-lorong panjang dan ruangan-ruangan gelap yang penuh dengan bayangan dan suara-suara aneh. Setiap langkah membawa kami semakin dekat ke inti kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, di ujung lorong, kami melihat sebuah pintu besar berukir naga dan bunga teratai. Di pintu itu tertulis kata-kata kuno yang sulit aku pahami, tapi Dimas mulai membaca dengan suara lantang. Pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan bercahaya keemasan, dan di tengahnya sebuah altar dengan sebuah buku besar terbuka. Aku dan Dimas melangkah masuk dengan hati-hati, mengetahui bahwa apapun yang kami temukan di sini akan mengubah hidup kami selamanya. Namun sebelum kami sempat menyentuh buku itu, suara gemuruh keras terdengar, dan lantai mulai retak. Kita harus keluar dari sini, teriak Dimas. Dengan cepat kami berlari keluar, meninggalkan pabrik yang mulai runtuh di belakang kami. Di luar, aku menghela napas lega, tapi hatiku masih berdebar-debar. Ini baru permulaan, Dimas. Aku bisa merasakannya. Dimas menatapku dengan mata penuh tekad. Kita sudah selangkah lebih dekat ke kebenaran, M.A. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi bersama. Di balik kegelapan malam Surabaya, aku tahu petualangan kami belum selesai. Ada sesuatu yang menunggu di balik tabir yang masih terselubung, dan kami harus siap menghadapi semuanya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Jangan percaya pada siapapun, bahkan mereka yang dekat denganmu. Kebenaran itu berbahaya. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Siapa yang mengirim pesan itu?
Apakah ini peringatan atau ancaman? Malam itu, gelap tidak hanya menyelimuti pabrik tua, tapi juga kehidupan kami. Dan aku tahu, perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Malam itu udara di Surabaya terasa lebih dingin, seolah mengiringi kegelisahanku yang tak kunjung reda. Aku duduk di ruang tamu rumah kami yang sederhana, mengenakan sweater rajut berwarna krem yang lembut menyelimuti tubuhku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang nyaman. Sepatu flek coklat kubiarkan di dekat pintu, sementara gelang perak yang selalu kupakai berkilau samar di bawah cahaya lampu temaram. Rambutku tergerai rapi, namun mataku tak mampu menyembunyikan keletihan dan kecemasan yang mendalam. Dimas duduk di sofa, wajahnya tetap serius, memegang liontin bulan sabit yang kami dapat dari pabrik tua itu. Matanya sesekali terangkat menatap layar ponsel yang terus menerima pesan-pesan misterius dari nomor tak dikenal. "Ma, aku sudah mencoba mencari tahu siapa yang mengirim pesan itu," katanya pelan. "Tapi semua jejaknya selalu terputus." Aku mengangguk, aku juga merasa ada yang mengawasi kita. Seperti bayangan yang selalu mengikuti tanpa terlihat. Dimas menghela napas panjang, ini bukan hanya soal kita. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku mulai merasa seperti sedang terjebak dalam permainan yang tidak bisa kita kendalikan. Aku meraih tangannya, kita tidak bisa menyerah, nak. Kita harus terus mencari jawaban, walaupun jalannya penuh bahaya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Suara itu membuat kami berdua terkejut. Dimas berdiri waspada, sementara aku berjalan pelan menuju pintu. Ketika aku buka, seorang pria paruh baya berdiri di depan. Dia mengenakan jas abu-abu lusuh dengan syal hitam yang melilit lehernya. Matanya tajam namun penuh kehangatan. "Aku Pak Hasan," katanya dengan suara rendah. "Aku tahu kalian sedang mencari kebenaran, dan aku datang untuk membantu." Aku memandangnya curiga, "Bagaimana Anda tahu tentang kami?" Pak Hasan tersenyum tipis, "Aku sudah lama mengamati keluarga kalian. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui sebelum semuanya terlambat." Dimas melangkah maju, "Apa yang Anda tahu tentang kotak dan pesan-pesan itu?" Pak Hasan mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. Sampulnya terbuat dari kulit dengan ukiran rumit yang hampir pudar. Ini adalah catatan rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang dunia lain yang terhubung dengan keluargamu. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama. Tulisan tangan kuno berisi mantra dan simbol-simbol misterius memenuhi setiap halaman. Aku merasakan dingin menjalar di sepanjang tulang punggungku. Pak Hasan melanjutkan, "Dimas, kamu bukan hanya terpilih. Kamu adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia yang tersembunyi." Dimas menatapku, wajahnya serius, "Ma, aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini." Aku menggenggam bahunya, "Kita akan hadapi bersama, nak. Kamu tidak sendiri." Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip dan mati sejenak, lalu menyala kembali. Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam dinding yang bergema di ruangan. Pak Hasan berdiri, "Waktu kita terbatas. Aku akan membantumu mempelajari isi buku ini, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Setelah Pak Hasan pergi, aku dan Dimas duduk bersama, membuka halaman demi halaman buku tua itu. Setiap kata dan simbol membawa kami semakin dalam ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Di tengah malam, ponselku bergetar lagi. Pesan baru muncul. "Jangan percaya pada Pak Hasan. Dia bukan siapa yang kalian kira." Aku menatap Dimas dengan mata terbuka lebar, "Ini semakin rumit, nak. Siapa yang benar-benar bisa kita percaya?" Dimas menggenggam tanganku erat, "Kita harus tetap waspada, Ma.
Tapi yang paling penting, kita harus tetap bersama. Suara angin malam berhembus pelan, membawa bisikan misterius yang seolah mengingatkan bahwa perjalanan kami belum selesai. Kegelapan masih menyelimuti, dan rahasia yang menunggu untuk terungkap semakin mendekat. Suara gemuruh angin malam menyapu halaman rumah kami di Malang, membuat dedaunan bergesekan dengan ritme yang menegangkan. Aku berdiri di depan jendela, mengenakan gaun rajut berwarna burgundi yang membalut lekuk tubuhku dengan lembut, memperlihatkan bahu halus dan garis leher yang anggun tanpa berlebihan. Sepatu hak rendah berwarna hitam melengkapi penampilanku, sementara gelang perak di pergelangan tangan berkilauan samar di bawah cahaya remang. Rambutku tergerai lepas, sedikit bergelombang, menambah aura misterius yang menyelubungi malam itu. Dimas duduk di sofa dekatku, wajahnya serius dan penuh perhitungan. Dalam genggamannya, ia memegang buku tua yang kami terima dari Pak Hasan. Tulisan tangan dan simbol-simbol kuno di halaman-halamannya seolah menuntun kami ke dalam sebuah labirin rahasia yang belum terpecahkan. Tadi aku mencoba menerjemahkan salah satu mantra, kata Dimas dengan suara pelan tapi tegas. Ada petunjuk tentang sebuah tempat di kota ini, sebuah perpustakaan tua di pusat kota Malang. Katanya, di sana tersimpan kunci untuk membuka tabir berikutnya. Aku mengangguk, kalau begitu, besok pagi kita harus ke sana. Tapi aku punya firasat buruk, Nak. Seperti ada yang mengawasi setiap langkah kita. Dimas menghela napas, aku juga merasa begitu. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Keesokan harinya, kami berdua melangkah keluar rumah dengan pakaian yang nyaman namun tetap rapi. Aku mengenakan blus putih lembut dan celana panjang hitam, sepatu flek coklat yang sudah agak usang menemani langkahku. Dimas mengenakan jaket hitam dan celana jeans, wajahnya serius namun penuh semangat. Perpustakaan tua itu berdiri megah di ujung jalan, dengan arsitektur kolonial Belanda yang klasik. Jendela-jendelanya besar dengan bingkai kayu berwarna coklat tua, dan pintu masuknya dihiasi ukiran halus yang menambah kesan anggun sekaligus misterius. Saat kami melangkah masuk, aroma kertas tua dan kayu yang hangat menyambut kami. Rak-rak buku menjulang tinggi, dipenuhi dengan koleksi kuno yang jarang dilihat orang. Cahaya lampu gantung yang kuno memancarkan aura damai namun penuh rahasia. Seorang wanita paruh baya dengan rambut abu-abu yang disanggul rapi menyambut kami. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau tua dan kacamata bundar yang menambah kesan bijaksana. "Selamat datang," katanya dengan suara lembut. "Aku Bu Ratna, penjaga perpustakaan ini. Apa yang bisa kubantu?" Aku menjelaskan tujuan kami mencari buku atau petunjuk tentang dunia tersembunyi dan rahasia keluarga. Bu Ratna mengangguk perlahan, lalu membawa kami ke sebuah ruangan kecil di belakang perpustakaan. Di sana, di atas meja kayu tua, tergeletak sebuah buku besar dengan sampul kulit berdebu dan kunci emas kecil yang tergantung di sampulnya. Ini adalah koleksi rahasia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah dipilih, katanya. "Kalian harus berhati-hati." Dimas membuka buku itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat peta kuno dan catatan yang ditulis dalam aksara Jawa kuno dan bahasa Mandarin. Aku mencoba membaca dengan bantuan Dimas, yang mulai menerjemahkan simbol-simbol misterius. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria muda dengan jaket kulit hitam dan wajah serius muncul dari balik rak buku. Dia menatap kami dengan mata tajam. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dingin. Aku melangkah maju, berusaha tenang. "Kami hanya mencari jawaban. Ini tentang keluarga kami." Pria itu menatap Dimas, dia membawa beban yang besar. "Tapi ada kekuatan gelap yang mengincar kalian." Dimas memegang erat liontin bulan sabit di lehernya, "Kami tidak akan mundur." Pria itu menghela napas panjang, "Kalau begitu, kalian harus bersiap. Bahaya sudah semakin dekat." Setelah pria itu pergi,
aku dan Dimas saling bertatapan dengan perasaan campur aduk. Kami tahu bahwa pencarian ini membawa kami ke dalam pusaran yang lebih dalam dan berbahaya. Malam harinya, di kamar kami yang sederhana, aku mengenakan piyama sutra biru yang lembut, duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tangan Dimas. Suasana sunyi, hanya suara angin malam yang menembus jendela. "Ma," kata Dimas lirih, "apakah kita akan mampu melewati semua ini?" Aku tersenyum lembut, "Asal kita bersama, Nak, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi." Namun di balik keyakinan itu, aku merasakan bayang-bayang misteri yang semakin menyesakkan dada, seolah ada rahasia besar yang masih menunggu untuk diungkap, dan konsekuensi yang tak terduga dari setiap langkah kami berikutnya. Malam itu, di rumah kami yang terletak di pinggiran Malang, udara terasa begitu sunyi dan penuh ketegangan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, mengenakan gaun hitam panjang yang lembut membentuk lekuk tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan. Sepasang sepatu hak tinggi hitam mengilap menghiasi kakiku, sementara gelang perak dan kalung emas tipis menambah kilauan halus di leher dan pergelangan tanganku. Rambutku tergerai rapi dengan sedikit gelombang, memancarkan aura misterius yang sejalan dengan suasana malam. Dimas duduk di kursi dekat jendela, mengenakan kemeja hitam dan celana jeans gelap, wajahnya tampak lelah tapi matanya tetap penuh tekad. Di tangannya, liontin bulan sabit yang selalu dia genggam bersinar lembut di bawah cahaya lampu kamar. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Waspadalah, Sujin. Jalan yang kau dan Dimas pilih bukan tanpa musuh. Ada yang mengincar kalian, bahkan dari dalam." Hatiku berdegup kencang. Aku menatap Dimas, "Kita harus lebih berhati-hati, Nak. Ini bukan sekadar petualangan biasa." Dimas mengangguk, "Aku tahu. Tapi aku tak akan mundur, Ma. Kita harus menemukan kebenaran, apapun risikonya." Suara ketukan di pintu membuat kami berdua terkejut. Aku membuka pintu dan melihat sosok perempuan tinggi dengan rambut hitam panjang tergerai, mengenakan mantel merah yang anggun. Matanya dingin dan tajam, memancarkan aura yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku Ratri," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Aku datang untuk membantu kalian, tapi juga untuk memperingatkan. Bahaya sudah sangat dekat." Aku melangkah mundur, memberi ruang bagi Ratri masuk. Dimas berdiri dan menatapnya dengan waspada. "Apa yang kau tahu tentang keluarga kami?" Ratri tersenyum tipis, "Lebih dari yang kalian bayangkan. Aku bagian dari kelompok yang telah mengawasi kalian sejak lama. Ada kekuatan gelap yang berusaha menguasai rahasia yang kalian bawa." Aku menatap Ratri penuh tanya, "Mengapa kau memilih membantu kami?" Dia menunduk sebentar, "Karena aku punya alasan pribadi. Dan karena aku percaya kalian bisa menghentikan semuanya." Dimas melangkah maju, "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Ratri mengeluarkan sebuah peta kuno yang tergulung. "Ini adalah petunjuk menuju tempat berikutnya, sebuah kuil tua di lereng Gunung Bromo. Di sana, kalian akan menemukan jawaban yang selama ini kalian cari. Tapi hati-hati, banyak yang ingin menghentikan kalian." Aku mengambil peta itu dengan tangan gemetar. Gunung Bromo itu jauh dan berbahaya. Ratri mengangguk, "Iya, tapi itu satu-satunya jalan." Kami berdiskusi hingga larut malam, merencanakan perjalanan kami ke kuil tersebut. Aku mengenakan pakaian hangat dan nyaman, memadukan blazer coklat dengan celana panjang hitam, sepatu boots yang kuat, dan shawl wol yang melingkar di leherku. Dimas mengenakan jaket tebal dan sepatu hiking, siap menghadapi tantangan alam. Saat kami bersiap tidur, aku merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terduga. Namun, sebelum aku terlelap, sebuah bisikan halus terdengar di telingaku, seolah berasal dari kegelapan itu sendiri.
kalian tidak bisa lari dari takdir. Kebenaran akan menuntut harga yang mahal. Aku menutup mata, merasakan getaran dingin menyusup ke dalam jiwa. Apa yang menanti kami di Gunung Bromo? Dan apakah kami benar-benar siap menghadapi bayang-bayang yang semakin mendekat? Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Bromo saat aku dan Dimas melangkah hati-hati menuju kuil tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Udara dingin menusuk kulit, membuatku menggigil meski mengenakan mantel coklat tebal yang membalut tubuhku dengan hangat. Aku mengenakan celana panjang hitam dan sepatu boots hiking yang kuat, sementara rambutku terikat longgar agar tidak menghalangi pandangan. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar tertutup oleh lengan mantel. Dimas berjalan di depan, mengenakan jaket hitam dan celana kargo, membawa ransel kecil berisi perlengkapan. Matanya tajam menatap ke depan, penuh kewaspadaan dan tekad. "Ma, menurut peta ini, kita harus melewati hutan kecil sebelum sampai di kuil," katanya. Aku mengangguk, "Hati-hati, nak. Jangan sampai lengah." Kami menembus rimbun daun dan ranting, suara dedaunan kering di bawah kaki kami menggema di tengah heningnya hutan. Angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Tiba-tiba, dari balik semak muncul sosok berbalut jubah gelap dengan tudung menutupi wajah. Aku menghela napas, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Sosok itu mengangkat tangan, memperlihatkan sebuah amulet berkilauan, "Aku penjaga kuil. Kalian harus membuktikan niat dan keberanian sebelum bisa masuk." Dimas melangkah maju, "Kami datang mencari kebenaran dan perlindungan. Tolong jangan halangi kami." Penjaga itu mengangguk pelan, "Baiklah. Kalian harus melewati serangkaian ujian di dalam kuil. Hanya yang tulus dan berani yang bisa bertahan." Kami mengikuti penjaga itu memasuki kuil yang dipenuhi ukiran kuno dan cahaya lilin yang berpendar lembut. Di dalam, udara terasa berat dan misterius. Ujian pertama adalah menghadapi bayangan diri sendiri yang muncul dari cermin tua di dinding. Aku melihat bayanganku berubah menjadi sosok gelap yang mencerminkan ketakutan dan keraguan terdalam. Jantungku berdegup kencang, tapi aku menguatkan diri, aku harus percaya pada diri sendiri dan keluarga. Dimas juga menghadapi bayangannya, matanya berkaca-kaca namun penuh tekad. Kami berhasil melewati ujian itu dan melangkah ke ruang berikutnya. Di sana, sebuah altar dengan buku tua terbuka menunggu. Buku itu berisi petunjuk terakhir untuk mengungkap rahasia keluarga kami dan mengalahkan kegelapan yang mengintai. Namun, saat kami membaca buku itu, suara tawa dingin menggema di seluruh ruangan. Bayangan hitam muncul dari sudut gelap, menatap kami dengan mata merah menyala. "Kalian pikir ini akan mudah?" suara itu menggema. "Perjalanan kalian baru dimulai." Aku menggenggam tangan Dimas erat, "Kita tidak akan mundur. Bersama, kita bisa mengalahkan apapun." Bayangan itu tertawa lagi, lalu menghilang dalam kabut. Kami keluar dari kuil dengan hati penuh tekad dan keberanian yang baru ditemukan. Namun, aku tahu, pertarungan sesungguhnya masih menunggu. Di pinggir jalan setapak, aku melihat sebuah surat kecil terselip di bawah batu. Kupungut dan membuka dengan hati-hati. Surat itu bertuliskan, "Kebenaran yang kalian cari bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga masa depan. Bersiaplah menghadapi pengorbanan terbesar." Aku menatap Dimas, "Apa artinya ini, nak?" Dia menggeleng pelan, "Aku tidak tahu, Ma. Tapi aku yakin kita harus terus maju. Bersama." Kami melangkah kembali ke kabut yang menyelimuti Gunung Bromo, sadar bahwa rahasia keluarga kami dan masa depan kami kini terjalin dalam satu benang yang rapuh namun kuat. Dan di balik kabut itu, sesuatu yang gelap dan kuat menunggu untuk bangkit. Kegelapan malam menyelimuti kota Malang saat aku dan Dimas kembali ke rumah dengan hati yang berat namun penuh tekad.
Aku mengenakan mantel hitam yang membalut tubuhku dengan anggun, rok midi gelap, dan sepatu boots kulit yang kokoh. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar di bawah sinar lampu jalan yang redup. Rambutku tergerai rapi, sedikit berantakan karena angin malam yang dingin. Dimas berjalan di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana panjang, wajahnya serius namun penuh semangat. Di tangannya, liontin bulan sabit bersinar lembut seperti pengingat akan perjuangan kami. Sesampainya di rumah, suasana terasa sunyi dan berbeda. Lampu-lampu di dalam rumah berkedip pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan dengan suara berderit. Dari balik kegelapan muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan jaket kulit hitam dan mata yang penuh rahasia. Dia melangkah masuk tanpa izin, menatap kami dengan senyum sinis. Akhirnya kita bertemu, Sujin, Dimas, suaranya rendah dan mengancam. Perjalanan kalian sudah menarik perhatian yang salah. Aku melangkah maju. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami? Pria itu tertawa pelan, namaku Reza. Aku tahu tentang kotak itu, tentang rahasia keluargamu, dan aku di sini untuk mengambilnya. Dimas menggenggam liontin di lehernya, kau tidak akan mendapatkannya begitu saja. Reza mengeluarkan sebuah pisau kecil, mengkilap di bawah cahaya temaram. Kalian pikir bisa melawan aku? Ini baru permulaan. Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Dimas, bersiaplah. Kita harus melindungi apa yang kita punya. Pertarungan pun dimulai di tengah ruang tamu yang sempit. Reza bergerak cepat, tapi aku dan Dimas bekerja sama menghindar dan melawan. Suara benda beradu dan napas terengah-engah memenuhi ruangan. Akhirnya, dengan keberanian dan kekuatan liontin, kami berhasil mengalahkan Reza yang terjatuh lemas. Namun, saat aku mendekat untuk memastikan, sebuah pesan masuk di ponselku. Ini belum berakhir, Sujin. Kebenaran yang kalian cari akan menuntut harga yang lebih mahal. Bersiaplah. Aku memandang Dimas dengan mata penuh haru dan keteguhan. Kita sudah melewati banyak hal, tapi aku tahu ini baru awal dari perjalanan kita. Dimas mengangguk, kita bersama, MA. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan hangatnya ikatan yang tak tergoyahkan. Di balik jendela, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan rahasia dan janji akan petualangan yang belum usai. Cerita kami belum selesai. Kegelapan masih mengintai, dan misteri yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Tapi aku tahu satu hal pasti, selama kami bersama, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk kami hadapi. Dan dengan itu, aku menatap malam yang luas dan gelap, siap menyambut babak berikutnya dalam kisah kami.